Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Alia Yunanda akan menjelaskan mengenai perbandingan penerapan sistem kepartaian di Indonesia dan Jerman. Indonesia dan Jerman merupakan dua negara yang menerapkan sistem multipartai dengan sistem politik yang berbeda, yaitu Indonesia negara kesatuan dan Jerman adalah negara federal. Dalam negara demokratis, partai politik menjadi domain yang bukan hanya mewakili identitas ideologi tertentu, akan tetapi di dalamnya terdapat kepentingan yang saling merebutkan tuas pemerintahan di dalam bernegara. Oleh karena itu, pentingnya mengkaji sistem kepartaian antara Indonesia dan Jerman. Hal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua negara tersebut menghadapi kekurangan sistem multipartai yang cenderung menciptakan ketidakstabilan politik. Di Indonesia saat ini, sistem pemilu dalam pemilu DPR yang digunakan adalah sistem daftar proportional representation dengan mekanisme terbuka. Sistem proportional representation ini, walaupun sudah digunakan sedari awal negara Indonesia merdeka dan sejak pertama kali pemilu dilaksanakan, masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Sekalipun tidak lagi sistem proporsional murni, umumnya berkaitan dengan kedekatan wakil dan konstituennya. Sulitnya penyederhanaan partai secara alami menimbulkan paradigma bahwa membentuk parpol adalah hal yang mudah, hingga berdampak kepada efektivitas pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden. Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan timbulnya diskursus, utamanya dari para ahli hukum tata negara dan ilmu politik, untuk mengganti sistem proporsional menjadi sistem pemilu lainnya. Termasuk yang pernah diusulkan adalah sistem mixed member proporsional dalam pemilu di Indonesia. Sistem multipartai di Indonesia. Banyaknya jumlah partai politik pasca reformasi merupakan konsekuensi dari perlindungan hak kebebasan berkumpul dan berserikat di dalam konstitusi. Hal ini menjadi isu yang sangat krusial mengingat cita-cita reformasi dan amandemen konstitusi adalah memperkuat sistem presidensial. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari sistem multipartai, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan partai politik, yaitu dengan memberlakukan ketentuan yang disebut sebagai electoral threshold. Sistem multipartai di Jerman. Sistem kepartaian yang berada di Jerman adalah multipartai, yang dimana kedudukan istimewa partai ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Grundgesetz. Dukungan dana diatur oleh negara, dan larangan atau aturan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Federal. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi para negara penganut sistem kepartaian multipartai, yaitu masih terdapat kesempatan atau peluang pada partai politik sekalipun untuk mengirimkan wakilnya dalam parlemen. Sistem pemilihan umum Jerman membuat sulit bagi sebuah partai untuk secara mandiri membentuk pemerintahan. Umumnya terjadi persekutuan antara partai atau koalisi. Untuk tidak merumitkan perbandingan kekuatan karena kehadiran partai-partai kecil, diberlakukan ketentuan pembatas, yaitu pencapaian minimum 5% suara untuk memperoleh kursi di Bundestag. Sistem pemilu yang dianut di Jerman adalah sistem pemilu campuran, tepatnya sistem mixed member proporsional. MMM adalah sebuah sistem campuran di mana pilihan yang diungkapkan oleh pemilih digunakan untuk memilih perwakilan melalui dua sistem yang berbeda. Satu sistem daftar proportional representation dan satunya lagi sistem pluralitas. Jumlah partai di Parlemen Indonesia dan Jerman. Dalam hal persaingan pemilu, di Indonesia, 48 partai nasional bersaing pada tahun 1999, 24 pada tahun 2004, 38 pada tahun 2009, 12 pada tahun 2014, dan 16 pada 2019. Jumlah partai yang memenangkan kursi di legislatif juga menurun dari 21 pada tahun 1999 menjadi 16 pada tahun 2004, 9 pada tahun 2009, 10 pada tahun 2014,
dan kembali menjadi 9 pada 2019. Semakin ketatnya persyaratan organisasi regional dan penegakan persyaratan ini telah menurunkan jumlah partai dalam pemungutan suara, sementara meningkatnya ambang batas legislatif dan penurunan besaran distrik mengurangi jumlah pihak yang mencapai kursi. Sementara itu, di Jerman dalam 4 pemilihan terakhir dari 19 pemilu yang telah terjadi, partai yang mengikuti pemilu adalah 31 partai pada 2005, 28 partai pada 2009, 39 partai pada 2013, dan 42 partai pada 2017. Jumlah partai yang memenangkan kursi di legislatif adalah 6 partai pada 2005, 6 partai pada 2009, 5 partai pada 2013, dan 7 partai pada 2017. Jadi kesimpulannya bahwa perbandingan sistem kepartaian antara Indonesia dengan Jerman menarik sebuah ikhtisar dari sebuah rumusan masalah terkait apa yang menjadi pembeda dalam implementasi penerapan sistem multipartai. Ambang batas yang menjadi formula untuk memperkecil margin dari tingginya heterogenitas identitas di parlemen. Jerman lebih berhasil karena partai yang masuk ke parlemen lebih sedikit, sekaligus pemenang pemilihan umum bisa mencapai 1/4 total kursi dari jumlah kursi legislatif yang ada. Namun, antara Indonesia dan Jerman terdapat persamaan, yaitu sama-sama multipartai dan belum ada satu partai yang berhasil menguasai jumlah kursi secara mayoritas sederhana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.